Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, bertemu dengan saya Devi Fitriani. Saya sebagai tim Tafko yang mengambil peran sebagai fasilitator dan tim konten kreator. Dalam Makrifat kali ini, my favorit ayat episode 8, saya mengambil 4 ayat penyemangat hidup. Sesungguhnya banyak ayat dalam Al-Quran yang menjadi penyemangat hidup agar kita termotivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Mengapa saya mengambil 4 ayat ini? Memang banyak ayatnya ya, tapi saya ambil 4 saja. Mengapa? Karena yang pertama, barangkali kita sebagai peran sebagai pelajar yang begitu banyak dihadapkan dengan tugas-tugas dari guru, mungkin tugas-tugas yang tidak habisnya, tugas yang harus diselesaikan sebagai seorang pelajar. Tentu menimba ilmu adalah sebuah kewajiban, tapi terkadang juga merasa lelah dalam menghadapi segala tugas-tugasnya. Atau mungkin sebagai kepala keluarga, ayah yang bekerja 24 jam memikirkan bagaimana dan dari mana ma'isyah untuk keluarga, ma'isyah yang halal dihasilkan dari bekerja menghadapi segala tantangan, baik itu pekerjaan di kantor ataupun di luar lainnya, yang 24 jam rasanya otak itu seperti tidak berhenti gitu untuk memikirkan keluarga, untuk memikirkan kesejahteraan keluarga. Itu peran sebagai ayah atau mungkin pula peran sebagai ibu yang mengambil peran di ranah domestik, mulai dari mengasuh anak, membersihkan rumah, merapihkan segala sesuatu, memastikan anak makan sehat, keadaannya baik-baik saja, memastikan suami betah di rumah. Atau mungkin peran lain, ibu yang bekerja di ranah publik yang dihadapkan pada amanah tidak sedikit yang harus diselesaikan, baik itu pekerjaan di kantor, di sekolah ataupun amanah-amanah yang lainnya, yang semuanya itu terkadang membuat jiwa, raga, pikiran, energi itu terkuras sehingga rasanya merasa sedih, merasa ingin menangis gitu, merasa capek, tapi bingung harus nangis ke siapa misalnya gitu, atau merasa marah gitu, dan marah pun marah ke siapa, tapi memang energinya harus terkuras gitu, dan betul-betul sedih, marah gitu, tapi ya harus dijalani juga karena ini adalah kehidupan yang harus dijalani gitu. Atau juga mungkin bertanya-tanya, mengapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa sih saya harus dihadapkan dengan masalah seperti ini misalnya? Atau bahkan sebagian orang marah pada Allah, kenapa ya Allah saya begini-gini amat di hidup misalnya gitu. Mulai hari ini ayah bunda dan pendengar semuanya, don't give up. Jangan putus asa. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan banyak ayat di dalam Al-Quran sebagai pelipur lala untuk keluar dari kesedihan, keluar dari putus asa itu. Salah satunya yaitu yang pertama surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Masya Allah. Insya Allah kita orang beriman ya, jadi jangan berputus asa. Surat yang kedua yaitu Yusuf ayat 87. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Masya Allah, jangan pernah berputus asa kata Allah, karena sesungguhnya yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillah ya, kita bukan termasuk orang-orang kafir itu. Ayat yang ketiga itu At-Taubah ayat 40. Saya bacakan penggalannya dari ayat ini, yaitu idhuma fihi innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, Allah bersama kita, kita tidak sendiri ya.
Surat yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Yang inti dari ayat ini yaitu, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sungguhnya kita tidak tahu apa yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik. Barangkali yang kita inginkan itu bukan yang terbaik dari Allah. Maka tugas kita hanyalah tawakal dan terus berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, agar keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, agar kehidupan kita selalu dilindungi Allah, agar kehidupan kita selalu termotivasi oleh ayat-ayat Allah. Sesungguhnya kita tidak perlu bersedih, kita tidak sendiri, kita punya Allah. Kita punya Allah, kita punya Allah. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, 4 ayat pelipur lara, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.